ketua komite atau yang mewakili Negeri 1 Parahan, rekan-rekan Bapak Ibu guru maupun Bapak Pelajar. Sekolah lewat kegiatan observasi yang ini nanti juga sebagai model Bapak dan Ibu guru pada saat diobservasi oleh kepala sekolah. Karena dari dalam penelitian kinerja tahunan kan juga peduli dengan melaksanakan tugas di observasi oleh kepala sekolah dan kepala sekolah melaksanakan aktivitas yang mengobservasi saya. Kemudian maksimal nanti karena ini saya di sini tamu Bapak dan Ibu, jadi saya panut Bu Mardiani ini sudah dulu mau sholat dulu, terus kumpul seperti lagi, atau misalkan lanjut, kalau lanjut maksimal waktunya 60 menit nih, sehingga nanti jam 1 sudah selesai. Kemudian kalau misalkan nanti ada tanya jawab dan sebagainya macam-macam, nanti di lain waktu saja. Saya keperluannya hari ini adalah melaksanakan penilaian di Bu Mardiani. Itu gitu. Monggo sekali lagi kalau mau sholat dulu ya monggo. Kalau misalkan mau lanjut kemudian nanti jam 13 selesai kita sholat ya kami silakan. Kami mengikuti nanti skenario dari Bu Mardiani. Kemudian monggo ini dibuat alamiah mungkin biasa pada saat Bu Mardiani nanti memaparkan dan sebagainya, misalkan ada sesuatu yang memang perlu ditanyakan ya silakan ditanyakan. Dan saya itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muji Maulana SPD MPD selaku Pengawas Kesehatan Kalangan sekaligus hari ini sebagai observan ya. Seperti waktu Bapak Ibu saya observasi di kelas, ini gantian. Jadi nggak berdiri hanya mengobservasi saja, tapi saya juga diobservasi sama-sama ini. Jadi karena di BMM ada penilaian kinerja kepala sekolah, juga di BMM juga ada penilaian kinerja guru ya diobservasi. Saya observasinya pada Bapak Ibu guru kan belum selesai jadwalnya, belum terobservasi semua. Jadi pada hari ini jadwal saya untuk observasi. Kemudian sekaligus Bapak Ibu, ini kan observasi kita gunakan kombel ya. Jadi kombel kita kan Selasa dan Sabtu. Ya kita ambil ini yang Selasa. Kemudian untuk observasi kali ini saya sesuai yang saya ambil itu dasarnya dari alat pendidikan. Ini nanti mungkin 60 menit. Soalnya daripada nanti istirahat kumpulan itu sengaja nggak cukup, kadang-kadang udahlah dan sebagainya ya. Jadi sudah terlanjur, sebenarnya kita jadwalkan jam 11 jam 12 selesai. Tapi ternyata kan karena kesibukan kita ada ngurusi siswa juga, ada kisah tepat waktu Pak Muji dan Pak Ivan, terima kasih sampun rawuh. Kemudian Pak Ivan memang saya undang karena sebagai komite itu biar juga perso refleksinya kurikulum SMP Parakan itu seperti apa yang sudah setahun kemarin dilaksanakan. Jadi akhirnya nanti bisa membawa untuk untuk membuat KSP kita untuk satuan pendidikan di tahun pelajaran 2025-2026. Kemudian Bapak Ibu pada hari ini sesuai RHK saya di penilaian kinerja kepala sekolah yaitu mengambil refleksi pelaksanaan kurikulum yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ini nanti kan KSP kita bisa juga ini jadi dasar untuk SWOT-nya, analisa SWOT kita, baik nanti di dapur pendidikan, analisa mutu dan sebagainya, itu untuk dibuat di analisa SWOT kita sebagai latar belakang dari kurikulum satuan pendidikan kita di tahun 2025-2026. Next. Nah ini visi misi kita. Nanti seandainya visi misinya mau berubah besok menuju profil pelajar Pancasila, sekarang mungkin kurikulumnya beda dan sebagainya, dirubah waktu review nih Bapak Ibu. Jadi sementara masih kita lanjutkan ini visi misi SMP Parakan terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, berprestasi. Saya yakin Bapak Ibu hafal semua dan setiap kali kita menemukan aksioma yaitu juga
apa itu mewadai dari aksioma itu mewadai visi-misi atau implementasi visi-misi kita. Next. Kemudian refleksi pelaksanaan kurikulum yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan raport pendidikan SMP Parakan pada tahun 2025. Kita Januari itu sudah terbit raport pendidikan. Sekarang menjadi 91,11 di numerasi, turun 6,67. Kemudian dari dasar raport pendidikan yang lainnya itu 5 komponen itu, indikator 5 indikator itu naik semua. Kemudian berarti rekomendasi pertama adalah yang merah itu, walaupun tinggi nilainya. Rekomendasi kedua di nomor 5, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, naik sebenarnya Bapak Ibu, naik 2,20 dari 69 menjadi 71. Kenapa direkomendasikan? Karena nilainya 71,59 itu dirasa masih kurang untuk Anda, tapi kurang. Walaupun di karakter juga itu naik 5,89 tapi nilainya masih 9. Ya, ini nanti hasil kerjasama Bapak Ibu semua, kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, orang tua maupun komite. Okay. Next. Dari dasar itu Bapak Ibu, rekomendasi prioritas pertama PBD kita kemampuan numerasi itu karena merah ya, walaupun nilainya udah tinggi 97,78 menjadi 91,11. Kompetensi pada domain aljabar, inspirasi kegiatan benahi. Nah, ini kan rekomendasi dari PBD. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu semua, kita mau bagaimana di tahun 2025-2026 dengan dasar rapor pendidikan ini? Ini kan inspirasi rekomendasi untuk benahi. Apakah 1, apakah 2, apakah 3? Meskipun saya selaku kepala sekolah bisa otomatis memilih, saya mau milih angka 2, saya milih angka 1, saya milih inspirasi 3, saya seperti itu. Tapi saya tetap tidak bisa bekerja tanpa Bapak Ibu semua. Nah, sekarang untuk rekomendasi 1, karena ini nanti untuk dasar pembuatan KSP kita juga. Saya mohon masukan dari Bapak Komite juga boleh, dari Pak Iva ya, mohon masukan kita merefleksi. Nah, jadi ini kan hasil kerja kita 1 tahun yang dituangkan oleh waktu ANBK tersebut, dari siswa juga dari Bapak Ibu guru, hasilnya seperti ini. Kita nggak boleh menyangka kalau sudah hasil seperti ini. Nah, sekarang saya minta masukan dari Bapak Ibu. Kita merefleksi, ternyata SMP Parakan yang merah yang turun 1, meskipun nilainya sudah 97 turun jadi 91 tadi, turun 6, berapa itu ya. Nah, ini kan akar masalahnya di kompetensi pada domain aljabar. Ya. Kemudian kegiatan baik kemampuan untuk memahami aljabar berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan. Berarti Bapak Ibu guru mapel walaupun bukan mapel matematika, misalnya mapel IPS, ya tetap di kontennya, konsepnya pembelajaran materi juga harus dimasukkan numerasi. Bahasa Jawa juga gitu. Kemarin saya observasi PKN ya, Bu Desi ya, Desi mana Bu Desi ya. Saya 2 hari yang lalu mau Bu Fitri Binalan, komite, masuk Binalan komite. Kemarin saya observasi pembelajaran Bu Desi. Di mata pelajaran pendidikan Pancasila juga dimasukkan numerasi, berhitung ya itu ya Bu ya. Nah, jadi kan bisa entah lewat tes kritiknya atau pendahuluannya atau apresiasi, monggo Bapak Ibu. Nah, sekarang dari inspirasi ada 3 inspirasi ini, ya. Nanti kita apa itu? Saya minta masukan Bapak Ibu mau yang mana? Ini untuk yang rekomendasi numerasi. Ini nggak harus sekarang, ya. Karena kalau sekarang nanti waktunya 60 menit kurang, ya. Kita nanti ke yang refleksi guru utamanya numerasi itu nanti kita bahas waktu kobel berikutnya. Ya, tapi paling nggak Bapak Ibu sudah tahu. Oh ternyata SMP Parakan numerasinya turun meskipun meskipun nilainya tinggi. Nah ini untuk bahan renungan Bapak Ibu semua refleksi.
yang ini tidak dibahas hari ini. Okay? Kemudian next, yang rekomendasi kedua. Rekomendasi prioritas kedua, refleksi dan perbaikan pembelajaran SMPTN di Satu Parakan tahun 2025. Dasarnya juga rapat pendidikan. Sebenarnya naik Bapak Ibu, naik 2,2%. Dari 6939 menjadi 71. Tetapi kenapa ini diambil rekomendasi kedua? Karena naiknya paling sedikit dari indikator yang lainnya. Kemudian nilainya juga masih rendah. Itu kan dulu kemarin 69,39, sekarang 7159. Nah ini potret saya juga potret Bapak Ibu guru semua. Yang memotret siapa? Pertama siswa, sila LDK. Waktu siswa itu mengisi itu ya, ini potret kita. Kita kok aku sama siswa dinilai rendah, nggak boleh marah Bapak Ibu, kita introspeksi ya. Dari introspeksi ini kita refleksi bersama-sama. Rendahnya kan di mana? Nanti kan saya bisa masukkan Bapak Ibu ya. Jadi akar masalahnya direfleksi dan perbaiki pembelajaran oleh guru. Perbaikan belajar oleh guru. Guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran. Nah sekarang saya tanya, kan saya kalau observasi mesti semua Bapak Ibu guru melakukan refleksi pembelajaran mesti. Selama saya observasi di PNM itu waktu observasi melakukan kinerja Bapak Ibu mengobservasi, semua Bapak Ibu guru pas saya observasi itu melakukan refleksi. Tetapi kenapa nilainya kok ini setelah mengadakan pembelajaran lewat ini mengeksplor, kemudian referensi, pengajaran baru, inovasi, tapi kenapa dinilai oleh siswa kok masih rendah, masih kurang, walaupun meningkat ya. Nah ini kita bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa nanti Bapak Ibu ya? Ini nanti yang hari ini kita fokuskan. Kalau tadi yang numerasi itu untuk PBDB, apa itu untuk rapat pendidikan yang kemarin, rekomendasinya asal sekolah prioritas untuk nomor 1, tapi kita bahas di kombel pertemuan berikutnya. Ini kita fokus ke perbaikan pembelajaran. Nah, ini inspirasi 1, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik ya, tidak hanya kepala sekolah ya. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik meningkatkan kemampuan belajar tentang pembelajaran sebagai bagian dari peningkatan kualitas pembelajaran melalui pelatihan. Pelatihan bisa daring, bisa luring, bisa lewat kombel, bisa berbagi praktek baik, diskusi dengan komunitas belajar. Kita sudah punya kombel yang kita laksanakan sebulan 2 kali, kalau nggak di hari Selasa, biasanya di hari Sabtu, tergantung kondisional, insidental waktu kita. Kemudian diskusi di komunitas belajar, tidak hanya antar mapel, satu mapel. Misalnya di sini guru matematika ada 5. Kepala sekolah utamanya bukan adalah pendidik, karena yang terjun langsung interaksi pembelajaran adalah Bapak Ibu guru, ya. Inspirasi 2, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mengimplementasikan kebijakan di sekolah, baik yang membutuhkan anggaran maupun yang tidak membutuhkan anggaran. Jadi untuk meningkatkan refleksi kualitas belajar Bapak Ibu, ya nanti ada yang biaya, ada yang tidak. Saya mendorong juga. Tapi kalau boleh saya bukan dari saya keinginan ya, kalau untuk berproses untuk refleksi itu yang tidak hanya kepala sekolah saja, tapi juga kaitannya gurunya juga ya. Jadi kepala sekolah semangat, tapi gurunya nggak pernah refleksi, nggak bisa. Begitu juga gurunya semangat setiap kali pembelajaran refleksi, dan kepala sekolah yang nanti biji, nanti observasi, yang nggak pernah mensupervisi, ya walaupun sebenarnya motivasinya, tapi semangatnya kan beda. Beda kalau ini mensupervisi, tak siapkan ini perangkatnya. Jadi refleksi itu saya tanyakan ke Bapak Ibu, apakah waktu saya observasi di kelas saja atau memang sebenarnya setiap hari ada refleksi. Tapi kok anak itu hasilnya ABK seperti ini, dan mungkin juga Bapak Ibu perlu menekankan pada siswa bahwa hari ini kali ini yang salah sama itu refleksi. Jadi dia kadang aku tahu Bapak Ibu sudah merefleksi, tapi anakku tidak mudeng. Itu tuh refleksi Pak Anma nggak mudeng. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kayaknya saya yakin seperti itu karena saya setiap kali mensupervisi, mengobservasi, mesti Bapak Ibu ada refleksi di akhir pembelajaran.
Monggo saya minta masukan. Semua berhak mempunyai inisiatif. Mic-nya 2 ya. Ke depan atau kalau ke sana nggak bisa itu kan wireless-nya. Nanti ke depan. Atau mungkin kalau keras juga terdengar. Monggo Bapak Ibu ya, karena kalau saya hanya tahu proses pembelajaran Bapak Ibu dulu waktu observasi waktu di kelas atau supervisi. Tapi setiap hari dengan jumlah kelas 21 harus tahu semua walaupun ada CCTV nggak mungkin. Ya yang terasakan Bapak Ibu semua. Nah sekarang saya ingin tahu dari inspirasi 1, 2, 3 kira-kira yang Bapak Ibu skala prioritas butuhkan itu inspirasi berapa? Monggo. Inspirasi berapa? Yang ini inspirasi 1. Jadi Bapak Ibu, ini kan soalnya ini kan saya itu data saya itu tentang refleksi, perbaikan dan perbaikan pembelajaran kita. Ya yang mau perbaiki semangatnya Bapak Ibu. Coba misalkan yang 1 kepala satuan pendidikan dan pendidik, tidak hanya kepala sekolah dan pendidik meningkatkan kemampuan belajar tentang pembelajaran. Dari konsepnya tentang pembelajaran. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelatihan. Nah kalau pelatihan nanti kita anggarkan juga di LABBS tahun kita besok di AKAS pelatihan berbiaya maupun tidak berbiaya kita inventarisasi, identifikasi. Ya pelatihannya kebutuhan Bapak Ibu apa? Karena rapotnya siswa itu mengatakan seperti itu rapotnya. Kalau 1 ya. Kemudian diskusi di Kombel padahal kita itu sudah mulai dari sekolah penggerak itu Kombel terus ya Bapak Ibu. Ya Kombel terus kita itu. Nah, sekarang mau apa? Kira-kira 2 yang inspirasi 2. Enggak ada inspirasi 3. Iya nanti nggak apa-apa, nanti kan terus kenapa milih itu, kemudian apa yang perlu kita tingkatkan, kemudian nanti juga di program kan tekniknya Bu Erni kan juga review kurikulumnya Bu Erni, kemudian nanti bendara bos di sini ada ya, ada, ya jadi kan nanti kan tahu bos skala prioritas yang dasarnya PBD kita itu kan seperti itu. Pak Ridwan pilih berapa? Karena takut Bapak Ibu ikut nek KKM KKTP kita deh. Kalau nilai 7159 itu lolos enggak Bapak Ibu? Iya kita nek kalau murid saya ganti yang guru itu dinilai sekarang dia. Iya kita harus apian ya menilai murid ya. Murid nilainya 89 kantor. Giliran guru nek dinilai murid sebenarnya itu iya. Ya, berarti kita pilih 1. Ya, pilih 1. Sekarang Bapak Ibu, kita pilih 1. Itu kan peningkatan pada saudara melalui pelatihan. Kemudian mulai tahun ajaran besok pelatihan apa yang kita butuhkan? Ada assessment, ada apa? Monggo 1/2 monggo. Kita suara terbanyak, jadi biar karena satu sekolah ya. Nanti nek terlalu banyak inspirasinya nanti
ya, satu. Ya, satu saya itu. Dua, yang dua. Ada dua ya, karena kita yang satu dulu. Nah, sekarang satu berarti Bapak Ibu untuk pembelajaran kita juga kita perlu pelatihan. Kemudian pelatihan apa yang Bapak Ibu itu perlukan. Dulu waktu belajar juga pernah yang memang mendesak diperlukan itu pelatihan apa. Nanti di bulan apa, ya? Ya. Sekarang saya ulang lagi. Bapak Ibu kenapa memilih angka 1? Ini saya lihat tadi yang sudah jadi angka 1 hampir 90%. Inspirasi 1. Terima kasih Bu. Kalau saya kenapa pilih 1? Karena 1 itu lebih luas. Jadi nanti mata kegiatannya ada pelatihan, ada diskusi di komunitas belajar, bahkan ada kegiatan lain yang menunjang keterampilan belajar. Jadi termasuk pendekatan, metode dan model. Nah terkait dengan tadi akar masalah itu kalau boleh saya cerita ini kaitannya dengan matematika numerasi. Berarti ini kaitannya dengan tampongan di matematika gitu. Tetapi sebenarnya ini juga semua mapel, karena semua mapel juga ada numerasi. Kemudian kalau saya lihat dari akar masalah itu mungkin saling terkait. Mungkin kalau saya merefleksi diri saya saat merefleksikan itu ada beberapa kemungkinan. Satu, itu tadi seperti kata Budi bahwa siswa itu tidak tahu bahwa proses itu namanya refleksi. Sehingga ketika mereka mengisi pada waktu penilaian mereka tidak menuliskan bahwa itu keterbatasan waktu, apalagi oyak-oyak materi, sehingga memang mengejar materi untuk ujian saya kelas 9 sehingga refleksi kadang juga terlupakan. Kemudian yang ketiga, refleksi sudah dilakukan tetapi tidak mengenang. Artinya ya refleksi aja, tetapi hasil refleksi itu kemudian tidak sebagai upaya meningkatkan model atau tidak. Dari dulu kalau aljabar itu gurunya itu senang, guru matematika itu biasanya senang. Saya sebagai guru matematika itu kalau ngajar aljabar itu senang. Tetapi ternyata di siswa itu mereka sangat sulit karena tidak melulu ini hafal matematika. Jadi saya pilih 1 sebenarnya karena lebih banyak diskusi sebenarnya. Karena diskusi itu tidak terbatas pada forum komunitas belajar, tapi di luar itu sebenarnya kami juga sering, tapi mungkin kurang dari hal ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rini. Terima kasih dan perbaikan pembelajaran banyak pelajar-pelajar Ibu. Kemudian ini kan kita ada pelatihan, kemudian diskusi di Kombel. Kita sejak jadi sekolah penggerak mesti ada PMO, kemudian diskusi di Kombel. Nah, tapi ini kan kadang-kadang anak tuh nggak tahu juga ya Bapak Ibu. Kita lagi melaksanakan diskusi Kombel, tapi kan anak ada pertanyaan apakah Bapak Ibu guru di sekolah SMP Palakan melaksanakan Kombel, dia kadang nggak tahu pengertian Kombel aja apa kan nggak tahu. Maka biar ada kolaborasi komunikasi, Bapak Ibu juga menyampaikan pada siswa. Saya itu nanti itu hari ini Kombel, misalnya 1 Kombel itu membicarakan apa? Nah, yang membicarakan kalian kemajuan pembelajaran kalian, asesmennya, perencanaan, termasuk proses pembelajarannya. Nah seperti itu. Nah sekarang saya mau juga masukan dari Bapak Ibu, tidak hanya ini ya, tadi dari Ibu ini sudah membantu kita untuk kedepannya kurikulum kita tuh mau seperti apa KSP-nya itu. Nah ini Bu ini kan selaku kurikulum juga mencatat ya. Mbak Widi ini dicatat sekalian tadi yang dari Bu ini apa itu refleksinya ya, reflektornya kan Bu ini ditulis Bu Rini Cipta, kemudian refleksinya tadi tentang apa ditulis, tidak lanjutnya nanti bagaimana. Nah ini kan ini tugas kita semua. Nah itu nanti ditulis tadi nomor 1 Bu Rini Cipta, ya. Jadi kedua Bapak Ibu tadi memaksimalkan Kombel yang Bapak Ibu butuhkan itu. Untuk Kombel itu memperbaiki apa dulu Bapak Ibu? Memperbaiki apa? Proses pembelajaran
Kalau peserta pembelajaran CP-nya masih karena kurikulumnya belum berubah ya, tetap masih kurikulum yang kemarin, belum ada kelompok-kelompok perubahan kurikulum, tetap pakai CP yang lama. Ya. Kemudian kalau modul ajar itu kayaknya saya sebelum observasi itu Bapak Ibu sudah menggunakan deep learning juga ya, pendekatan deep learning diberi warna biru, kadang warna merah itu ya, sudah di modul ajarnya sudah ada semua saya lihat ya. Jadi yang Bapak Ibu butuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu pelaksanaannya ya. Nah, pelaksanaannya di apanya? Monggo Bapak Ibu nanti biar ditulis oleh Mbak I ya. Monggo Bapak Ibu, kita butuh di proses pembelajarannya itu di perencanaannya saya sudah melihat belajar Bapak Ibu juga sudah ada perencanaan di sini. Kemudian di pelaksanaan pembelajaran itu di apa? Apakah media digitalnya yang kurang maksimal? Nanti kita datangkan narasumber yang IT untuk mendesain media pembelajaran atau apa? Apakah prosesnya ke anak itu membedakan yang diferensiasi itu atau apa? Yang lebih tahu bahwa itu saya nanti kan hanya memfasilitasi kebutuhannya SMP Patakan itu setelah refleksi kurikulum kemarin, kebutuhannya untuk pembelajaran meningkat ini. Monggo Bapak Ibu. Tadi Bu Dini sudah. Semua kan dicari ya nomor 1. Kemudian kita cari ya tadi saya nulis ke itu enggak slide-nya ya slide-nya nanti dari slide-nya biar Bapak Ibu respon. Monggo Bapak Ibu itu yang merupakan undang-undang kendala saya itu yang kurang kok bergoyang ini WBJ bergerak mudeng. Nah, yang diperlukan Bapak Ibu untuk memperbaiki proses pembelajaran itu apa Bapak Ibu? Bukan itu Mbak? Nah ini, tadi kan memilih inspirasi 1, banyak pelatihan, diskusi di Kombel, kemudian Bapak Ibu tadi memilih implementasi proses pembelajaran. Monggo. Kalau jenengan enggak numpahkan oke, saya sudah enggak tahu, kalau diam saja. Bu Asi, monggo Bu Asi. Cepat enggak apa-apa Bu Asi. Monggo. Yang ditulis Mbak Lydia. Bu Asi. Iya. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih ke media. Karena kalau kelas 8 kan saya ngajar 8A dan 8B. Untuk IT itu anak-anak sudah berkembang pesat terutama 8A. Jadi ketika saya menggunakan Canva dengan metode yang seperti itu, anak-anak itu sudah lebih maju. Jadi ketika saya minta mereka untuk melakukan presentasi dengan Canva juga, saya digunakan anak-anak itu malah lebih canggih daripada saya. Dengan apa saya belajar dari anak. Nah, dengan media Canva itu. Nah, jadi menurut saya, untuk saya pribadi, saya masih perlu untuk belajar media lebih banyak lagi. Karena kalau Canva yang biasa, mohon maaf, yang seperti ini, yang kita tampilkan atau yang biasa kita laksanakan itu, anak bisa jauh lebih canggih. Jadi ketika presentasi itu anak sudah bisa langsung ada tambahan efek-efek yang lain ya. Jadi saya malah yang lebih kok bisa seperti ini ya. Jadi kadang-kadang anak, Bu ini loh dikerjakan ini nanti bisa lebih ini. Jadi saya ingin lebih belajar lagi supaya tidak kalah dari anak. Iya. Terima kasih Bu Asi, kita beri aplaus untuk Bu Asi. Nah, jadi kan dengan pembelajaran yang AI ya Bapak Ibu, kita kadang guru kan guru itu yang paling tahu ya. Guru itu kalau muridnya canggih, muridnya nggak apa-apa, malah berbangga. Bahagia daripada kita yang pintar, muridnya nggak pintar, mending kita kan sudah tua ya. Yang penting muridnya sih pintar, kita juga pintar ngikuti, nggak apa-apa. Jadi nggak, kalau dulu kan malu ya, dulu tuh murid-murid kita malu, tapi sekarang enggak. Apalagi
Misalnya Bu Aksi, saya mau menggunakan pendekatan apa biasanya yang lebih berani? Apa? Scientific, ya scientific. Jadi PBL ya, problem based learning misalnya. Paling nggak itu anak itu diberitahu PBL itu apa kok, nah ini dia tahu. Jadi besok dijawab AMBK, dia nggak jawab banyak prosesnya saja, tapi dia PBL itu berarti guru itu mempunyai berbasis masalah, ada masalah kita memecahkan kan seperti itu. Kemudian monggo yang lain. Ini kan baru dari Bu Asli. Bapak Ibu semua juga mengalami kesulitan media ya? Iya. Oh berarti kan mayoritas ya. Jadi nanti kita ambil itu untuk pelatihan juga tentang khusus media pembelajaran. Kita undang Pak Kolik atau siapa gitu nanti. Ya Pak Limba, monggo ke depan Pak Limba soalnya linknya nggak benar gitu. Bapak Ibu, kalau saya ini keluar dari pembelajaran, karena di sini kan kalau kita lihat orientasinya kan rapor itu ya, rapor belajar. Kalau rapor belajar itu kan dari pihak Jakarta, kan anak sudah comoti kelas gitu ya kan misalnya pas A, pas 9, pas B, pas IT, yang pas bawah-bawah, yang E, F, G itu ya, yang mondol-mondol, ya kan susah. Kita tidak bisa melakukan tutor sebaya, susah sekali. Menghidupkan kelas, itu aja susah. Jauh ya, yang pas A, B, enak-enak sekali memang. Bocah pinter-pinter, perhatian orang tuanya penuh, ya kan? Sarana-prasarananya ada. Kalau kita mau tutor sebaya, mau dengan model apa, bisa. Tapi kalau pas yang menjauh, perhatian orang tua ada, ya. Karena keterbatasan ekonomi, ya. Nah, di sini yang kelas F, G, itu Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya di situ sebagai ladang, bagian, dia banyak menyebut, dia cuma astagfirullahaladzim, maka gitu ya. Gimana mau tutor sebaya sampai capek sekali, Mas? 4 kali 6 berapa? Lama sekali. Dan anak aja yang pakai kali keren, pakai kali di dalam kurung, ya, dia 2 plus 3 plus 4 set kadang, ya dia nggak ingat. Oh ya, mau aja nggak ingat. Nah di sini teman-teman jalannya, ya, dia mengingat aja susah. Ya. Ini karena hanya saran, ya kan? Kalau bisa mohon, karena kita sudah ke Sulu, kemana itu? BPBD sana, dari sana juga kita dikasih masukan. Kalau nggak salah itu, tapi saya kalau salah juga ya saya ya. Kalau bisa, sekolah itu ya dibuat semua kelasnya itu ya sama, ya kan? Jadi di kelas itu ya lebih orang si pintar, orang si bodoh. Biar kalau kita tanya, kita bisa sebut tanya yang kurang. Amin itu ya. Nah, kalau bisa dibaca itu, jangan senang yo, bukan dulu, perlu, bapak terus dulu. Maksudnya hidup pikirnya itu pasti juga. Tapi orang yang dari omongan baik, orang dari kita laku aja itu. Nah, insya Allah kalau gitu, siapa tahu nanti yang di kelas E, di kelas G boleh dari Jakarta bisa melepas lokasi jelas dari B kan bisa naik begitu. Nah, tapi kalau di kelas F itu ondol-ondol semua, nggak capek deh pas giliran nanti ya otomatis mati. Nah, itu biar gurunya juga semangat, anaknya juga hidup, ya. Jadi dia bisa melakukan tutor sebaya. Karena dalam tutor sebaya itu anak-anak kadang-kadang lebih mudah, lebih berhasil. Karena anak tidak merasa ketakutan yang mau menjadikan tutor kan tidak ada. Tapi kalau semuanya
ya. Siapa itu Akila ya? Akila ya. Mantap sekali. Dia semangat dia. Dia jadi guru bagus sekali dia. Saya pernah masuk ke kelas itu, bisa ngasih soal, tolong terangkan ke teman-temannya. Jadi teman-temannya dibanting, pura-pura kamu jadi guru. Mantap sekali. Betul. Nah ya, kalau pas nanti. Saya pernah mencoba jadi guru yang dulu. Ternyata begitu sekarang anaknya itu juga sekarang jadi guru di MU di daerah Stang. Kemudian memang mungkin tujuannya di Sepak ya. Sedikit ya Pak. Ya, itu lebih bagus. Dia bisa hidup juga. Alhamdulillah untuk sebayarnya mudah. Jadi gurunya tidak capek sekali, tidak harus yang menurut saya harus tegang-tegang ya. Karena apa? Terbantukan oleh anak yang juga. Ya kiranya saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati sepanjang Jumat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri lagi-lagi berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Ya nih Bapak Ibu, ini juga untuk evaluasi refleksi kita tidak hanya guru. Kayaknya semua mau melihat kayak Ridwan ya? Nggih. Kalau di kelas A dan B itu ngajarnya enak, tapi kalau di kelas yang lain ya, ini monggo kurikulum ini nanti mau dibuat kelas unggulan lagi 2 kelas, kemudian rata atau mau diratakan seperti masukan Pak Ridwan. Ya, masukan-masukan itu kita catat balik. Jadi nanti untuk review kurikulum kita kan juga untuk masukan seperti itu. Jadi akhirnya bisa membawa ke peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, refleksi begitu Bapak Ibu. Coba kalau kurikulum kita nggak direfleksi, bertahun diskusi ya terus bocah kalau kelas bulan ya kelas bulan. Nah, anak-anak seperti kemarin kita refleksi sistem blok maupun sistem seri blok ya akhirnya melaksanakan itu kan bisa. Itu kan manfaatnya refleksi. Ya begitu juga Bapak Ibu kalau mengajar misalnya CP ini materinya A ya, direfleksi materi itu biar besok menyampaikan lagi anak-anak keinginan anak itu seperti apa. Nah kita melayani belajar seperti itu. Jadi yang lain mungkin ya, jadi tidak ada ini Pak Ridwan. Jadi untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita itu sudah 3 yang refleksi. Nanti Bapak Ibu kan waktunya nggak cukup ya. Ini semua nanti refleksi jenengan apa kalau bukan nggak mungkin diomongkan di sini. Bisa nanti langsung ditulis, kemudian langsung disetor ke Mbak Wis. Nanti kan biasanya kan baru ngasih link, nggak nanti linknya itu link refleksi dan ini kan lembar refleksi dan tidak lanjut dibuat linknya kirim ke Bapak Ibu guru semua. Setelah itu Bapak Ibu kan udah semua kita analisis di Google Drive sudah bisa ya. Di Google Drive, kemudian Bapak Ibu tulis ya, namanya siapa, refleksinya apa, bahwa tentang peningkatan kualitas pembelajaran harus bagaimana. Seperti Pak Ridwan tadi, kesulitan ya, karena anaknya yang digolongkan istilahnya mondo-mondo istilahnya. Jadi biar jenengan juga guru nyaman, siswanya juga nyaman, bisa tutor sebaya kalau merata kan seperti itu. Kan kayaknya dulu kita sebenarnya satu kelas yang penting untuk lomba-lomba itu mesti kelas itu terus semua yang kan kelas itu. Tapi juga kita tidak boleh menutup kemungkinan karena pembelajaran berdiferensiasi ya melayani yang berbeda gitu ya. Nah ini kan nggak mungkin nanti 36 guru ini 60 menit nggak selesai nanti ya. Nanti kemudiannya diisi, kemudian nanti komplek berikutnya kita menentukan yang numerasi tadi, inspirasi 1, 2, atau 3, kemudian kita juga analisis refleksi panjangnya. Kalau refleksi hari ini nggak dianalisis, kemudian nggak diterangkan, nggak ditindaklanjuti, juga percuma kan seperti itu. Jadi kan kita tidak lanjuti, nanti tidak lanjutnya kemana juga kita bahas ke waktu komplek kedua. Next Mbak Bit, yang PPT-nya. Nah, ini Bapak Ibu, kita kan refleksi kurikulum ya. Struktur kurikulum kita, Bapak Ibu sudah besok dari kemarin juga, ya.
emosional, intelektual, keterampilan, dan perilaku dengan kompetensi spiritual sebagai payungnya. Maka kemarin P5 itu, kalau dulu kurikulum merdeka kan ada KI1 spiritual, KI2 sosial, KI3 konsep atau pengetahuan, KI4 itu keterampilan, ya. Nah, itu kan di kurikulum 2013. Kemudian kurikulum merdeka, ini kan kita sudah nggak ada KI. Itu semua kita untuk yang spiritual, sosial, dan keterampilan itu dikemas dalam P5, ya. Untuk kurikulum besok seperti apa? Kayaknya ya kita masih menggunakan itu, tapi mungkin nggak jadi P5 tapi P7, ya. P7 mungkin ditambah, sebenarnya hampir sama ininya, apa itu dimensinya, ya. Dimensinya hampir sama juga, sesuai dengan visi-visi kita, struktur kita. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran yang saya nyatakan bentuk kegiatan reguler, proses pembelajaran dilaksanakan di kelas secara rutin. Kemudian kemarin dan blok event tertentu, ya. Kita sudah pernah melakukan blok waktu pertama, tahun pertama ya, kurikulum merdeka. Kedua semi blok, ketiga kemudian blok lagi. Saya sekarang mau tanya, apa yang dirasakan Bapak Ibu tentang ini penilaian yang tentang apa P5-nya atau tentang sikap ini, sikap maupun keterampilan yang dirasakan Bapak Ibu guru ketika blok, ketika semi blok. Nah, itu mohon refleksinya. Kan kita setahun anaknya, setahun itu lebih membutuhkan yang mana yang nanti akhirnya bisa digunakan untuk review kurikulum kita. Sementara kita kurikulumnya masih berbicara pada kurikulum yang kemarin, karena kan belum ada kurikulum yang baru. Kalau di kan pendekatan, pernah saya sampaikan, dan pendekatan di perencanaan pembelajarannya sudah dilaksanakan, sudah ada. Monggo refleksinya Pak Ibu. Iya. Itu buka tunjuk jari, buka ya. Ya, masih buka, monggo. Jadi refleksi kita itu pakai blok atau semi blok ya. Terima kasih. Dari refleksi P5 yang sudah kita kerjakan selama hampir 3 tahun ini, yang pertama kita blok, dan yang kedua kita non-blok dan kembali lagi ke blok. Menurut kami sebagai fasilitator dan tanggapan dari anak-anak, ternyata anak-anak lebih suka yang blok. Karena apa? Pemikiran mereka tidak fokus satu. Jika ketika mereka mengerjakan tentang kewirausahaan, mereka fokus satu kewirausahaan selama hampir 2 minggu. Tidak terbebani oleh tugas-tugas yang lain. Sementara ketika semi blok, karena hanya dikerjakan waktu itu hari Kamis jam terakhir dan Sabtu pun, ternyata anak-anak juga memori yang ada di kepala mereka molang-malik, karena mereka harus mengerjakan tugas mapel, ada tugas, sehingga ketika mereka melaksanakan P5 itu tidak bisa fokus karena mereka masih terbebani dengan tugas-tugas mapel dari pelajaran-pelajaran selain dari P5, sehingga ternyata hasilnya pun yang saya lihat sebagai fasilitator kelas 9 dari kelas B itu ternyata anak-anak lebih mengenal, lebih fokus, hasilnya lebih bagus ketika dilakukan secara blok dibandingkan dengan non-blok. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, tepuk tangan untuk guru. Ya. Bapak Ibu ternyata masih menghendaki blok ya. Nanti kan untuk yang kurikulum kita seperti apa kan belum tahu, tapi kita masih berpijak pada yang lama. Coba tunjuk jari Bapak Ibu yang menghendaki blok. Jadi kan biar kita soal pertanyaan. Semi blok. Nah, berarti nanti sekaligus bisa dimasukkan review kurikulum Bu Erni, tetap kita pakai blok. Nih. Next, balik yang ketiga. Ini refleksi ya. Sudah. Kemudian KKTP kita kemarin yang kurikulum kita, ya, kriteria ketuntasan ini 0,20, 21 sampai 40%, 41 sampai 60, 61 sampai 5, 85, 86 sampai 100. Apakah masih mau seperti itu? Apakah berubah Bapak Ibu?
Monggo. Terima kasih. Tentang KKPP itu ini yang saya rasakan nih ketika Mbak yang tadi yang masih di yang tertulis di KSP itu seperti itu, tetapi kenyataannya seperti yang saya rasakan utamanya mungkin teman-teman juga sama. Ketika ada tidak tertulis tetapi sudah disepakati bahwa memberikan nilai itu paling tidak 8 kilo betul. Karena untuk keperluan mereka melanjutkan sekolah. Saya menjadi dilematis ketika nilai misalnya sudah baru 75 gitu aja. 75 itu di sini itu kan sudah mencapai kebesaran. Dan di situ tidak perlu remedial. Padahal saya harus memberi nilai minimal 80. Nah itu apakah tidak menjadi dilema bagi saya utamanya orang remedi kok sebagai nilai 80 begitu. Meskipun nilai minimal 80 kan tidak tertulis. Apakah tidak sebaiknya memang ini menggampangkan kita untuk remedi begitu. Tetapi ketika saat-saatnya di lapangan saya ketika mau berikan wah kalau seorang remedi ini kok kudu ya gitu. Apakah ini tidak perlu diubah? Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Ya ini usulan yang sangat bagus sekali karena Bu, iya bukan benar. Iya, ini kan kesepakatan kita ya, makanya kan tidak hanya kurikulum yang menentukan, tidak kepatuhan menentukan kita semua yang merasakan kan kita semua. Jadi kan memang efeknya seperti Bu Rini tadi harus 80 tapi anak nggak revisi kok itu orang nilai 80 itu menimbulkan anak tuh gampang nggak memperhatikan gurunya. Ya kalau revisi kan bisa dia revisi karena saya revisi maka saya bisa mencapai 80. Nah berarti monggo ini kesepakatan kita semua. Ini dulu kan ini dari kurikulum kita kesepakatan dengan semua kan ini bukan dari kepala sekolah bukan dari kurikulum kita semua. Nah seandainya itu nanti mau diubah seperti apa itu waktu review kurikulum ya. Nanti kan ini kan refleksi dulu ya. Berarti itu kan sengaja di tempat kita kan sengaja ya berarti dituliskan oleh Mbak atau nanti dimasukkan ke Google Drive itu kita analisis waktu besok ada kita mau dikat KSP reviewnya itu kita angkat kan seperti itu kan kalau sekarang kan kita hanya refleksi sekarang ya Mbak jadi waktu refleksinya kita begitu ya Bu Rini, Bu Fatuna ya next. Nah ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kemarin ya dilaksanakan proyeknya itu dalam 3 tema waktu setahun kelas 7, 8 kemudian 3 minggu untuk kelas 9 adalah 2 minggu per proyek ya. Kemudian kearifan lokal bulan Oktober minggu pertama 3 kemudian Bhinneka Tunggal Ika kewirausahaan. Ini next saja karena nanti mungkin kan jadi P7 itu kan bisa berubah juga ya. Kemudian Bapak Ibu pendampingan kepala sekolah juga sebagai coaching ya, coaching bagi guru pemula. Kemudian